Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para asatid, para asatidah, para dewan pengurus Masjid Al-Hidayah. Mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari kita telah melaksanakan ibadah saum. Malam harinya insya Allah kita akan melaksanakan qiyamul lail. Dan insya Allah semua perbuatan yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu dan diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu untuk melaksanakan ibadah puasa. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang senantiasa la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah mempunyai target. Karena yang namanya ibadah puasa ini Allah tidak memakai asisten. Allah langsung yang akan memberikan ganjaran dan balasannya. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ini adalah perintah untuk orang-orang yang beriman. Apa kata Allah dalam hadisnya, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Jadi ketika ini kita melaksanakan ibadah puasa, Allah tidak perlu yang namanya malaikat raqib dan atid. Allah langsung yang akan memberikan balasannya. Ketika kita ingin menjadikan orang yang bertakwa, di dalam Al-Quran surat yang lain kata Allah, syarat untuk menjadi orang yang bertakwa itu ada 4. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin.
Kata Allah di dalam Al-Quran, dan bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah dan surga. Dan surga itu adalah luasnya seseluas langit dan bumi. Yang diberikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Syarat untuk menjadi orang yang bertakwa, yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra, yaitu adalah menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita dalam keadaan kaya, kita harus wajib berinfak di jalan Allah. Apakah orang yang miskin itu tidak wajib? Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban orang yang kaya itu berbeda, Pak, dengan orang yang miskin. Ketika orang kaya diberikan harta yang banyak, maka ia berinfak lebih banyak dibandingkan orang yang miskin. Ketika orang miskin mau masuk surga, maka dia diberikan kesempatan untuk berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika kita pengen masuk ke dalam surga, yaitu syaratnya kita harus infak fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu syarat yang kedua, ketika kita ingin dijadikan orang yang bertakwa, wal kaziminal ghaidh, ketika kita dijadikan orang yang bertakwa, maka kita harus bisa menahan amarah kita. Ini alhamdulillah, kalau seandainya kita puasa di siang hari, kita bisa menahan amarah kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Namun terkadang seandainya kita orang yang beriman, kita puasa, namun tidak kita bisa menahan amarah kita, na'udzubillah, berarti kita bukan syarat untuk mendapatkan takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita puasa, hendaklah kita bisa menahan amarah kita. Ada sebuah hikayat di zaman baginda Rasul. Ketika itu baginda Rasul sedang duduk di depan seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau sedang duduk di depan rumahnya sambil berbincang-bincang, lalu ada seorang Arab Badui datang. Ketika datang di situ, lalu orang Arab itu marah-marah, dicaci, dimaki itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diam saja. Lalu baginda Rasul melihat Abu Bakar As-Siddiq tersenyum. Lalu orang Badui tersebut tambah marah, semakin marah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq diam, baginda Rasul tersenyum. Orang Badui tersebut tambah marah, Pak. Naik darah, tambah marah, ini dicaci, dimaki terus Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq terpancing amarahnya. Ketika itu dia membalas amarahnya, dibalaslah itu marahnya. Maka baginda Rasul tanpa permisi langsung ditinggal itu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau pergi tanpa permisi ya Rasulullah, tanpa mengucapkan salam ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasul? Ketika engkau dimarahi tadi, engkau diam saja, aku tersenyum karena di sampingmu banyak malaikat. Ketika engkau dimarahi terus, aku tersenyum melihat engkau karena di sampingmu banyak penuh malaikat. Lalu ketika engkau membalas marahnya itu orang, maka semua malaikat yang ada di situ semuanya pada pergi, kabur semuanya. Yang datang iblis, setan, laknatullah alaihi, na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya ketika kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita tahan amarah kita.
insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan takwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syarat menjadi orang yang takwa, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada saudara-saudara kita yang mempunyai kesalahan, baik itu yang baru ataupun masa lalu, baik itu yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, kita sebagai orang yang bertakwa, orang yang beriman, memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang meminta maaf itu mulia, namun orang yang memberikan maaf, insya Allah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ketika kita ingin dijadikan orang yang bertakwa, hendaklah kita wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu mengerjakan apa yang baik di bulan ini. Ketika kita sebagai seorang mukmin, kita melaksanakan ibadah puasa, ini perbuatan yang dicintai Allah. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, kita sering membaca Al-Quran, ini adalah perintah dari Allah. Semuanya adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjalankan apa yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan suci Ramadan ini janganlah kita sia-siakan. Jadilah kita senantiasa mendapatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان